Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Antoine Griezmann akui ngefans Liverpool. Penyerang Barcelona, Antoine Griezmann, mengaku ngefans pada Liverpool dan mendoakan klub tersebut segera juara Premier League. Di sepanjang karir sepak bola profesionalnya, Griezmann hanya berkutat di pentas La Liga. Ia mengawali karir sepak bola profesionalnya di Real Sociedad. Setelah itu, ia menerima pinangan dari Atletico Madrid dan akhirnya hengkang ke Barcelona pada musim panas 2019 ini. Griezmann pernah santer disebut akan bergabung dengan Manchester United sekitar 2 tahun yang lalu. Meski pernah diminati oleh United, namun Griezmann sendiri mengaku bahwa Setan Merah bukanlah klub favoritnya. Ia mengaku bahwa dirinya sangat suka dengan Liverpool. Sebelumnya, Antoine Griezmann memang pernah beberapa kali menunjukkan dukungannya pada Liverpool meski tidak secara langsung. Cederai pemain muda Liverpool Yoris Nenyon memohon maaf. Bek Sevilla Yoris Nenyon merilis permintaan maaf secara terbuka atas aksi kasarnya terhadap pemain muda Liverpool Yasser Larouci. Liverpool baru saja menjalani laga uji coba pramusim melawan Sevilla. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim asal Spanyol. Namun, laga itu berlangsung dengan panas dengan beberapa kali tackle kasar muncul di laga ini. Salah satunya adalah tackle yang dilancarkan oleh Nenyon terhadap Larouci. Pada babak kedua, bek asal Prancis itu tiba-tiba menendang kaki kanan Larouci saat ia sedang berlari sembari menggiring bola. Larouci sendiri akhirnya tak bisa melanjutkan pertandingan. Ia harus ditanduk keluar dari lapangan. Setelah itu, Nenyon akhirnya mengeluarkan permintaan maafnya. Melalui akun Twitternya, ia mengakui bahwa aksinya itu memang tindakan yang tidak pantas. Liverpool sendiri setelah ini masih akan menjalani satu laga uji coba lagi, yaitu melawan Sporting Lisbon. Barcelona dan Lionel Messi segera bahas kontrak baru. Lionel Messi sepertinya masih akan menjadi pemain Barcelona untuk durasi yang lebih lama. Pasalnya, dalam waktu dekat ini, pihak Barcelona akan segera memulai negosiasi kontrak baru. Kontrak Lionel Messi dengan Barcelona memang belum akan habis pada waktu dekat ini. Kedua belah pihak masih terikat kerjasama hingga 30 Juni 2021 mendatang. Namun, seperti dikutip dari ESPN FC, Barcelona merasa perlu menyodorkan tawaran kontrak baru kepada Lionel Messi. Barcelona akan memberi tambahan durasi 1 tahun dan Messi akan dikontrak hingga tahun 2022. Barcelona jelas ingin menutup peluang bagi klub yang mencoba untuk menggoda Messi. Sebab jika berjalan hingga tahun 2022, maka saat itu Messi sudah berusia 36 tahun. Lionel Messi sendiri masih belum muncul dalam sesi pramusim Barcelona karena masih menjalani masa liburan pasca membela Argentina pada ajang Copa America 2019. Manchester United resmi beri peran untuk Nicky Butt. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi menunjuk legenda mereka Nicky Butt untuk menjadi kepala pengembangan tim utama. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa Nicky Butt akan bekerja sama langsung dengan manajer Ole Gunnar Solskjaer untuk menjadi jembatan antara tim utama dengan akademi. Nicky Butt akan bertugas memilih para pemain akademi yang memiliki potensi luar biasa untuk dipromosikan ke tim utama asuhan Solskjaer. Selain Nicky Butt, perubahan lain yang dilakukan oleh Manchester United adalah dengan resmi mempromosikan Nick Cox untuk menjadi kepala akademi. Cristiano Ronaldo bebas dari hukuman soal kasus pemerkosaan. Cristiano Ronaldo nampaknya bisa bernafas lega setelah ia dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman terkait kasus dugaan pemerkosaan yang ia hadapi. Sebelumnya, seorang wanita Amerika Serikat bernama Katrin Mayorga melapor kepada salah satu media Jerman, Der Spiegel, bahwa Ronaldo memerkosa dirinya pada Juni 2009 silam di salah satu kamar hotel Las Vegas. Der Spiegel mengabarkan bahwa kedua pihak ini telah mencapai kesepakatan di luar persidangan yang menuntut Mayorga untuk tutup mulut soal tuduhan pemerkosaan itu. Kabarnya, Ronaldo harus membayar Mayorga sebesar $375.000 Amerika Serikat untuk uang tutup mulut. Setelah itu, atas permintaan Katrin Mayorga, pihak kepolisian Las Vegas pun kembali membuka kasus ini dan melakukan penyidikan lebih lanjut pada tahun lalu. Kini, lewat pernyataan resmi yang mereka keluarkan, pihak jaksa penuntut dari Las Vegas pun menegaskan bahwa Ronaldo tidak akan dihukum karena kurangnya bukti fisik. Arsenal seriusi perburuan bintang muda Juventus. Arsenal mulai menunjukkan keseriusannya kepada penyerang muda bertalenta milik Juventus Moiskin. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Arsenal sudah meningkatkan tawarannya agar Juventus tergoda untuk melepasnya. Nama Moiskin mulai mencuat setelah tampil apik bersama dengan Juventus dan timnas Italia di tahun 2019 ini. Tak ayal,
jika ia menjadi incaran banyak klub Eropa menyusul potensi yang dimilikinya. Beberapa waktu lalu, sempat beredar kabar bahwa Everton telah melayangkan tawaran kepada Juventus untuk mendapatkan Moise Kean. Kini, dilansir dari Tuttosport, Arsenal coba melakukan pendekatan dan sudah menaikkan tawaran mereka dari sebelumnya. Tetapi, Juventus masih belum tertarik. Salah satu alasannya adalah sang juara bertahan Serie A tersebut menginginkan adanya klausul buyback dalam kesepakatan. Arsenal sendiri dianggap berada di posisi terdepan dalam mendapatkan jasa Moise Kean. Manchester City siap lepas Leroy Sané ke Bayern Munchen. Manchester City dikabarkan tidak akan keberatan untuk melepas Leroy Sané ke Bayern Munchen. Hanya saja, pihak City mengajukan satu syarat, yakni Bayern Munchen harus memasukkan David Alaba ke dalam kesepakatan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Bayern Munchen sangat menginginkan Leroy Sané. Sané dinilai layak untuk menjadi penerus Arjen Robben dan Frank Ribery sebagai winger andalan klub. Sementara, pihak Leroy Sané juga tengah mempertimbangkan untuk keluar dari Stadion Etihad karena kurangnya jam bermain di musim lalu. Pindah ke Bayern Munchen bisa menjadi solusi bagi winger timnas Jerman tersebut. Ia dijanjikan akan menjadi pemain reguler jika bersedia pindah ke Allianz Arena. Dikutip dari Mundo Deportivo, Manchester City siap melepas Leroy Sané jika memang Bayern Munchen ingin membelinya. Namun, Manchester City ingin adanya pertukaran pemain di mana Bayern Munchen harus memasukkan nama David Alaba dalam kesepakatan. Josep Guardiola sendiri diyakini masih belum puas dengan sektor bek kiri di skuad yang dimilikinya saat ini. Ismail Bennacer selangkah lagi gabung AC Milan. Gelandang Empoli, Ismail Bennacer, sudah tiba di Milan dan menjalani tes medis tahap pertama. AC Milan sudah lama disebut akan membeli Bennacer. Kabarnya, mereka sudah sepakat membayar Empoli sekitar 16 juta euro. Akan tetapi, pemain berusia 21 tahun itu tak kunjung diresmikan sebagai pemain Milan. Justru, yang lebih dulu merapat ke San Siro adalah rekannya di klub tersebut, yakni Rade Krunic. Hal tersebut disebabkan karena Bennacer harus membela timnas Aljazair di pentas Piala Afrika 2019 di Mesir dan berhasil membawa negaranya menjadi juara. Kini, setelah turnamen itu berakhir, Bennacer kemudian segera merapat untuk menjalani tes medis sebelum akhirnya menaikkan kontrak bersama dengan Milan. Ismail Bennacer akan menjadi rekrutan ketiga AC Milan pada musim panas ini. Sebelumnya, AC Milan sudah berhasil merekrut Theo Hernandez dan Rade Krunic. PSG diklaim ingin tukar Neymar dengan Gareth Bale. Spekulasi terkait masa depan bintang PSG, Neymar Junior, sepertinya memang tengah menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih lagi, setelah ia datang terlambat ke latihan pramusim demi dapat segera hengkang dan bergabung dengan klub lamanya Barcelona. Meskipun sebelumnya, Direktur Olahraga PSG, Leonardo, menegaskan bahwa mereka belum menerima tawaran dari klub manapun, namun hal tersebut tidak menjadikan Neymar gagal untuk hengkang. PSG bahkan sudah mempertimbangkan alternatif lain untuk melepas pemain asal Brazil tersebut. Menurut laporan independen, pihak klub berencana untuk menukar Neymar dengan bintang Real Madrid Gareth Bale. Peluang PSG untuk segera memboyong Gareth Bale sepertinya tak akan menemukan kesulitan yang berarti. Pasalnya, pemain asal Wales tersebut memang sudah tak masuk ke dalam skema permainan yang diterapkan oleh Zidane. Bahkan, yang terakhir, Zidane mengkonfirmasi jika Bale akan segera angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Neymar sebelumnya juga sempat menjadi incaran utama Real Madrid. PSG bahkan merasa optimis jika El Real akan menerima rencana yang mereka ajukan. Hingga kini, belum diketahui apakah Bale bersedia untuk hengkang ke PSG karena sebelumnya ia dikabarkan memiliki opsi lain, yaitu untuk bermain bersama dengan klub Tiongkok. Sadio Mane dipastikan absen di Community Shield. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memastikan Sadio Mane baru akan kembali ke Anfield setelah dihelatnya laga Community Shield melawan Manchester City. Mane sendiri menjalani jadwal yang cukup sibuk sejak musim lalu. Setelah membawa timnya bersaing ketat di Premier League melawan Manchester City, ia kemudian berhasil membawa Liverpool menjuarai Liga Champions. Setelah itu, ia mendapatkan jatah libur yang pendek dibandingkan pemain lainnya sebab ia harus membela timnas Senegal pada Piala Afrika 2019. Bersama dengan timnas Senegal, Mane berhasil melaju ke final meski harus takluk dari Aljazair. Kini, Jurgen Klopp mengkonfirmasi bahwa Mane mendapatkan tambahan libur dan baru akan kembali ke Liverpool pada 5 Agustus. Dengan demikian, ia akan melewatkan duel melawan Manchester City di ajang Community Shield.